Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak tetap menjadi anak yang soleh dan solihah, tetap semangat belajar, dan salah satunya adalah belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur tak panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6, pelajaran ke-10 semester 2, yaitu senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Salawat dan salam adalah kita kirimkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat-umatnya yang akan mendapatkan syafaat besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan, anak-anak silakan bisa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya agar anak-anak tidak ketinggalan informasi berikutnya. Terima kasih. Kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam diutus Allah untuk kaum Bani Israel, yaitu mengajarkan tentang keesaan Tuhan dan menyelamatkan mereka dari kesesatan. Nabi Isa alaihissalam merupakan salah satu dari Rasul Ulul Azmi, yaitu 5 Rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dari para Rasul lainnya. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan pada tahun 622 sebelum Hijriah atau sebelum tahun Masehi. Dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam disebut dengan Isa bin Maryam atau Isa al-Masih. Beliau diangkat menjadi Nabi pada tahun 29 Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Nama Isa disebutkan sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran. Sebagai bukti kenabiannya, Nabi Isa memiliki mukjizat seperti bisa berbicara sewaktu masih bayi dalam pangkuan ibundanya. Nabi Isa alaihissalam juga dapat menghidupkan burung yang terbuat dari tanah liat, anak-anak. Dan semuanya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa juga bisa menyembuhkan orang yang terkena lepra dan menyembuhkan orang buta atau tunanetra. Nabi Isa alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kitab apa, anak-anak? Diberi kitab Injil. Dalam menyampaikan ajaran tauhid kepada kaum Bani Israel, beliau mendapat penolakan, anak-anak. Tetapi dengan gigih beliau tetap menyampaikannya meskipun mendapat penolakan dari Bani Israel. Anak-anak, apa saja ya mukjizat Nabi Isa alaihissalam? Seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, bahwa Nabi Isa alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala yang diceritakan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 110. Pertama, dapat berbicara dengan manusia ketika masih bayi atau masih dalam buayan atau masih dalam pangkuan ibundanya. Yang kedua, dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, anak-anak. Dan yang ketiga adalah dapat menyembuhkan orang yang berpenyakit lepra dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di Palestina tanpa seorang ayah. Hal ini membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Ibunya bernama Maryam binti Imron. Sejak kecil, Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Oleh Nabi Zakaria alaihissalam, Maryam ditempatkan di sebuah mihrab, yaitu tempat yang mulia di Baitul Maqdis. Maryam tumbuh menjadi putri yang sehat dan solihah. Ia selalu beribadah kepada Allah SWT dan senantiasa berada di mihrabnya. Pada suatu hari, Maryam didatangi oleh malaikat Jibril yang memberitahu bahwa ia mengandung karena izin Allah SWT. Maryam merasa sedih dan sangat cemas. Menjelang kelahiran bayinya,
Ia segera meninggalkan rumah mencari tempat yang sepi dan jauh dari ejekan dan fitnah. Di bawah sebatang pohon kurma, Maryam melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Isa. Tempat itu disebut Baitul Lahmi, yang artinya tempat lahir. Oleh penduduk kampung, Maryam dituduh dan difitnah. Tetapi bayi Isa dapat menyelamatkan ibunya dengan ucapan yang fasih bahwa ibunya tidak melakukan kesalahan. Kejadian tersebut adalah semata-mata karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam surah Maryam ayat 30. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran surah Maryam ayat 30. Setelah usia Nabi Isa alaihissalam kurang lebih 30 tahun, beliau diangkat menjadi Rasul. Allah SWT menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil berisi ajaran Tauhid, yaitu mengesahkan Allah SWT. Kitab Injil juga mengabarkan akan datangnya hari kiamat dan seorang Rasul terakhir yang menyempurnakan ajaran Rasul-Rasul sebelumnya, yang bernama Muhammad. Anak-anak, sedikit sekali kaum Yahudi yang mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Mereka hanya berjumlah 12 orang. Dalam berdakwah, Nabi Isa alaihissalam selalu didampingi 12 orang sahabatnya yang disebut kaum Hawariyun. Para pemuka Yahudi memfitnah Nabi Isa alaihissalam di hadapan penguasa Romawi bahwa Nabi Isa alaihissalam telah memecah belah bangsa Yahudi. Penguasa Romawi semakin termakan hasutan itu sehingga mereka memutuskan untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Namun Yudas Iskariot atau Yahuza, salah satu pengikutnya, berkhianat dan memberitahukan tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Pada saat itulah Allah SWT menunjukkan kekuasaannya. Allah SWT membalas penghiyatan Yudas dengan menyerupakan wajahnya seperti Nabi Isa alaihissalam, sehingga kaum Yahudi mengiranya Nabi Isa alaihissalam dan langsung menangkapnya. Akhirnya Yudas disalib di bukit Golgota, sedangkan Nabi Isa alaihissalam diselamatkan Allah SWT dan diangkat ke langit. Sebelum diangkat ke langit, Nabi Isa alaihissalam menyampaikan kabar kepada para pengikutnya bahwa akan datang seorang nabi dan rasul bernama Ahmad. Nabi dan rasul yang dimaksud oleh Nabi Isa alaihissalam sebagai penutup dari seluruh nabi dan rasul yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahmad sesungguhnya nama lain dari siapa anak-anak? Betul, nama lain dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ajarannya akan melengkapi seluruh ajaran dari para nabi dan rasul sebelumnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah As-Saff ayat 6. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa basyiran bi rasuliyyati min ba'di ismuhu Ahmad. Artinya, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya adalah Ahmad atau Muhammad. Quran surah As-Saff ayat 6. Anak-anak, berdasarkan kisah Nabi Isa alaihissalam tersebut, marilah kita ambil hikmah dan suri teladan dari keteladanan Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama adalah kita harus menjaga kehormatan diri, kehormatan orang tua dan keluarga, seperti yang dicontohkan Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua adalah kita harus berani berkata yang benar. Yang ketiga, kita harus meyakini
bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah seorang Rasul utusan Allah. Yang keempat, kita harus meyakini bahwa Nabi Isa diberi wahyu berupa kitab suci Injil. Yang kelima, kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Suci. Dan yang terakhir adalah kita harus yakin bahwa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Isa alaihissalam yang dikejar-kejar pasukan Romawi untuk disalib, tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Anak-anak, setelah kalian mengikuti pembelajaran tentang keteladanan Nabi Isa alaihissalam, sikap kebiasaan yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu kalian akan selalu menjaga kehormatan diri dan keluarga. Apa anak-anak? Kalian selalu menjaga kehormatan diri dan keluarga. Paham anak-anak? Alhamdulillah. Anak-anak, demikianlah pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak, bagi Bapak Guru, dan bagi semuanya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dapat menjaga kehormatan diri kita dan keluarga kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.